Malam itu, suasana rumah sakit tempat aku kerja terasa beda dari biasanya. Nama tempatnya RS Wijaya Bakti, rumah sakit lama yang katanya sih udah berdiri dari tahun 80-an. Letaknya agak masuk ke pedalaman kota kecil di Jawa Tengah. Bangunannya tua, cat dindingnya udah banyak yang ngelupas, dan lampu-lampunya suka kelap-kelip kayak mau mati. Sumpah, kalau kamu pernah nonton film horor Indonesia tahun 2000-an, kurang lebih kayak gitu deh vibes-nya. Nah, kenalin, tokoh utamanya aku kasih nama Gilang, cowok 26 tahun. Lulusan keperawatan yang baru aja kerja di rumah sakit ini sekitar 3 bulanan. Gilang tuh orangnya santai, nggak gampang panik. Tapi ya namanya juga manusia. Kalau diganggu yang enggak kelihatan, siapa sih yang enggak kaget? Temen dekatnya di rumah sakit ini ada Siska, perawat senior yang sering banget jadi tempat curhat Gilang. Siska ini udah kerja lebih dari 5 tahun di sana. Dan katanya, dia udah pernah ngalamin banyak kejadian aneh waktu jaga malam. Tapi anehnya, dia kayak udah kebal. Gilang sering nanya, "Sis, kok lu gak takut sih?" Tapi Siska cuma jawab sambil senyum tipis. Karena takut gak bikin mereka pergi, Lang. Dan malam itu, buat pertama kalinya, Gilang dapat tugas shift malam sendirian di ruang mawar. Ruangan paling belakang yang katanya udah lama gak dipakai buat rawat inap. Tapi entah kenapa, malam itu ada pasien baru yang katanya harus dirawat di sana. Pasien misterius, datang di antar mobil ambulans tanpa suara sirin, dan gak ada keluarga yang nganter. Dan dari sinilah semuanya mulai. Begitu Gilang ngeliat nama ruangan yang harus dia jaga, dia langsung nelen ludah. Ruang mawar, seriusan nih batinnya. Soalnya, selama 3 bulan kerja, dia bahkan belum pernah lewat depan ruang itu. Letaknya di lorong paling ujung, dekat ruang jenazah, dan lampunya sering banget kedap-kedip. Begitu sampai depan pintu, dia langsung ngerasa hawanya beda. Padahal AC nggak nyala, tapi udara di situ dingin dan lembab. Bau apek bercampur wangi bunga mawar menyengat banget. Gilang menutup hidung sambil ngedorong pintu yang begitu beratnya. Pas dia buka, ruangan itu gelap. Cuman ada satu lampu neon di pojok yang nyala setengah mati. Berkelap-kelip bikin mata pusing. Di dalam, cuman ada satu tempat tidur pasien, dan seseorang lagi tiduran di sana. Pasiennya cewek, rambut panjang acak-acakan nutupin wajah, tangannya pucat banget kayak mayat. Gak ada suara alat medis, gak ada catatan medis juga. Gilang coba buka percakapan. "Selamat malam, Bu. Saya Gilang, yang bakal jaga malam ini." Gak ada jawaban, tapi matanya kebuka pelan-pelan, tatapan kosong, gak fokus. Tapi ada satu hal yang bikin Gilang langsung merinding. Bola matanya, merah. Gilang langsung mundur pelan, berniat manggil Siska. Tapi pas dia balik badan, dia lihat ada bayangan berdiri di balik jendela kaca ruangan. Tinggi, gede, dan kayak lagi ngamatin dia dari luar. Padahal itu lantai 2, dan di luar jendela itu cuma pohon beringin tua. Dan pas Gilang nengok lagi ke arah pasien, tempat tidurnya kosong. Pasien tadi gak ada. Gilang berdiri bengong, tempat tidur tadi kosong. Gak ada siapapun di sana, gak ada jejak kaki, gak ada suara. Padahal jelas-jelas tadi ada pasien yang ngeliatin dia dengan mata merah. Dia buru-buru keluar dari ruang mawar, napasnya udah ngos-ngosan. Tapi belum sempat dia sampai ke nurse station, tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara. Suara tangisan pelan, suara perempuan. Tapi anehnya, suaranya bukan dari dalam ruangan. Suara itu berasal dari plafon. Gilang ngedongak. Suara itu makin jelas. Seolah-olah ada yang nangis di atas langit-langit rumah sakit. "Ini apaan sih?" gumamnya sambil mundur pelan. Baru juga mau balik ke nurse station, lampu lorong tiba-tiba mati. Gelap total. Lalu, sesuatu jatuh dari plafon. Gilang teriak kecil dan refleks nyalain senter HP. Di lantai kelihatan boneka bayi tua, kotor dan penuh darah palsu. Tapi, bau amisnya nyata banget.
Belum sempat dia ambil napas, lampu menyala sendiri. Lorongnya kembali terang. Dan boneka itu udah nggak ada. Gilang langsung lari ke nurse station. Tapi pas nyampe di sana, dia ngeliat Siska lagi duduk tenang, ngopi, seolah nggak ada yang terjadi. Loh, kamu pucat banget. Baru lihat pasien serem ya? Gilang cuma bisa senyum kaku. Tapi dalam hati dia yakin, ini bukan cuma pasien serem. Ada sesuatu yang jauh lebih gila lagi di rumah sakit ini. Dan kayaknya itu baru permulaan. Setelah kejadian boneka dan suara dari plafon tadi malam, Gilang mutusin buat lebih hati-hati. Tapi rasa penasarannya malah makin besar. Apalagi tiap dia ngelewatin lorong depan ruang mawar, bulu kuduknya pasti berdiri sendiri. Hari itu, Gilang lagi duduk di kantin rumah sakit pas jam istirahat. Tiba-tiba ada seorang perempuan tua duduk di bangku sebelahnya. Seragamnya nunjukin kalau dia juga perawat, tapi model seragamnya kayak dari tahun 80-an. Pucat, rambut disanggul rapi, tapi mata perempuan itu kosong. Tanpa basa-basi, si ibu langsung ngomong pelan. Nak, kalau kamu masih pengen pulang dengan badan utuh, jangan pernah deketin ruang mayat sendirian. Gilang kaget. Maksud ibu? Ibu udah lama di sini, dan udah banyak yang hilang gara-gara penasaran, apalagi anak-anak baru yang jaga malam. Suaranya serak, kayak orang habis nangis semalaman. Gilang mau nanya lebih lanjut, tapi pas dia noleh, bangku di sebelahnya kosong. Si ibu udah gak ada. Pas dia cerita ke Siska, cewek itu langsung diem. Kamu juga lihat perawat itu? Seragamnya zaman dulu kan? Gilang mengangguk. Gilang, perawat itu udah meninggal dari tahun 1997. Dia meninggal pas lagi tugas malam. Dan Siska berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Katanya jasadnya hilang di ruang mayat. Setelah dapat peringatan dari perawat tua itu, Gilang makin ngerasa ada yang aneh sama rumah sakit tempat dia kerja. Tapi rasa penasarannya justru makin tinggi. Apalagi dia kepikiran sama CCTV yang ada di depan ruang mawar. Malam itu, sebelum giliran jaga mulai, Gilang iseng nyamperin ruang security. Kebetulan, Mas Harun, satpam senior yang baik banget sama dia, lagi sendirian. Mas, boleh lihat rekaman CCTV depan ruang mawar 2 malam terakhir nggak? Tanya Gilang sambil senyum. Mas Harun ngelirik dulu, agak ragu. Emang kenapa? Penasaran aja mas, kayak ada yang aneh. Setelah beberapa detik mikir, Mas Harun akhirnya ngalah. Dia buka rekaman malam pertama. Rekaman menunjukkan Gilang duduk di pos depan, kelihatan ngantuk. Lalu, ada sosok bayangan tinggi besar muncul dari ujung lorong. Jalannya pelan, tapi jelas banget. Langkahnya nggak ada suara, dan makin dekat ke arah ruang mawar. Loh, ini siapa? Nggak mungkin pasien, bisik Gilang. Mas Harun diam. Lalu dia klik rekaman malam kedua. Di layar, kelihatan Gilang berdiri bengong di depan ruang mawar. Tapi, ada sesuatu yang bikin dia langsung merinding. Di atas plafon, kelihatan 2 tangan kecil mencengkeram sambil menggantung, persis di atas kepalanya. Tapi waktu itu Gilang sama sekali nggak ngerasa apa-apa. Mas Harun langsung nutup laptop. Udah ya, jangan diterusin. Ini bukan buat ditonton sembarangan. Tapi Gilang udah ngerasa. Dia resmi terlibat di dalam sesuatu yang nggak cuma sekadar mitos rumah sakit. Dan apapun itu, semuanya berawal dari ruang mawar. Setelah ngelihat rekaman CCTV itu, Gilang pulang ke mesnya dengan pikiran kacau. Matanya masih kebayang-bayang sosok yang muncul di lorong. Juga tangan kecil yang muncul dari atas plafon. Rasanya kayak ada beban di dadanya. Dan jujur, dia mulai takut. Tapi malam itu dia tetap harus jaga. Sekitar jam 2 pagi, suasana rumah sakit udah hening banget. Gilang duduk sendirian di pos, sambil terus melirik ke arah ruang mawar. Tapi ada yang aneh. Bau anyir kayak darah mulai tercium, padahal semua ruangan udah steril. Pelan-pelan, dia berdiri, nyalain senter, dan jalan ke arah sumber bau. Bau itu makin kuat pas dia sampai di depan ruang mawar. Begitu nengok ke atas,
plafon di atas pintu ruangan itu basah dan merah. Kayak habis netesin darah, tapi nggak ada tanda-tanda rembesan dari pipa atau bocor. Nggak masuk akal, gumam Gilang. Dia ambil kursi roda yang nganggur, terus naik ke atas buat ngelihat lebih dekat. Pas dia buka sedikit plafon yang gantung itu, tiba-tiba sesuatu jatuh, kayak boneka lusuh berlumuran darah. Tapi anehnya, waktu dia sorot pakai senter, boneka itu ngedelik balik ke arah dia. Matanya rusak satu, tapi mulutnya robek ke atas. Senyum lebar kayak ngeledek. Gilang jatuh ke belakang. Senter kelempar dan ruangan langsung gelap. Saat dia lagi ngerangkak nyari senter, suara cekikikan anak kecil kedengeran dari atas plafon. Dan pelan-pelan, sesuatu merayap turun. Dari langit-langit, Gilang buru-buru kabur dari lorong itu. Tapi saat sampai di pos, dia sadar. Ada yang ngikutin dari belakang. Dan itu bukan manusia. Gilang lari ke pos jaga sambil ngos-ngosan, keringat dingin ngucur dari pelipis. Tapi saat dia nekat nengok ke belakang, lorong rumah sakit itu kosong. Gak ada siapa-siapa, cuman lampu neon yang kedap-kedip dan suara detak jam dinding yang terasa makin keras. Dia tarik napas, berusaha tenang. Tapi baru aja mau duduk, layar monitor CCTV tiba-tiba ngelantur sendiri. Kamera berganti-ganti, sampai akhirnya berhenti di kamera lorong yang barusan dia lewatin. Gilang nahan napas. Di layar itu, muncul bayangan hitam tinggi besar, jalan pelan-pelan ke arah pos jaganya. Anehnya, bayangan itu nggak punya kepala. Cuma badan besar kekar, jalannya berat, dan tiap langkahnya bikin lampu di lorong padam satu-satu. Gilang buru-buru matiin monitor. Tapi ketukan pelan-pelan terdengar dari balik pintu kaca pos jaga. Gilang nunduk, ngumpet di bawah meja. Tapi pas dia intip lewat celah laci, bayangan itu berdiri di depan pintu. Tanpa kepala, tapi badannya ngadep lurus ke arah dia. Kayak tahu persis Gilang lagi ngumpet di situ. Tiba-tiba, telepon pos berdering. Gilang loncat kaget. Tangannya gemeteran waktu angkat gagang telepon. Dan dari seberang, suara serak pelan terdengar. Kamu udah buka jalan buat dia. Sekarang dia gak bakal pergi sampai kamu selesain tugasnya. Klik. Telepon langsung mati. Pas Gilang nengok lagi ke arah pintu, bayangan itu ngilang. Tapi hawa dingin masih kerasa. Kayak sesuatu yang gede banget masih berdiri di sekitar situ. Cuman gak kelihatan aja. Dan dari pojok ruangan, terdengar suara napas berat. Gilang ngerasa udah cukup keganggu buat malam itu. Tapi belum juga sempat duduk, dia lihat ada notifikasi di HP-nya. Pesan dari grup satpam rumah sakit. Jenazah baru datang, tolong dicek posisi dan data. Di ruang jenazah. Padahal jelas-jelas, tugas itu harusnya dipegang sama Pak Slamet, seniornya yang shift malam. Tapi anehnya, Pak Slamet nggak kelihatan dari tadi. Bahkan HP-nya pun nonaktif. Dengan terpaksa, Gilang jalan pelan menuju ruang jenazah. Lorong makin sunyi, dan hawa dingin makin nyelusup sampai ke tulang. Pas sampai depan pintu ruang jenazah, Gilang berhenti. Pintu itu kebuka sendiri pelan-pelan, dan dari dalam kelihatan satu kantong jenazah warna hitam tergeletak di meja besi. Cuma satu, tapi kantong itu bergerak pelan, kayak ada yang ngatur napas di dalamnya. Gilang berdiri di ambang pintu, antara maju atau balik kanan. Tiba-tiba, salah satu lemari tempat penyimpanan mayat kebuka sendiri, dan dari dalam muncul sepasang kaki pucat yang turun pelan ke lantai. Sosok itu keluar, tanpa suara, berdiri membelakangi Gilang. Tubuhnya mirip manusia, tapi kepalanya kebalik. Pelan-pelan, kepala itu muter ke belakang, kayak boneka rusak, sampai akhirnya matanya nyambung tatapan sama Gilang. Jangan masuk sendirian. Bisikan itu muncul entah dari mana. Gilang langsung lari sekencang-kencangnya, tapi pintu ruang jenazah nutup sendiri keras di belakangnya. Dan dari balik pintu, suara langkah kaki terdengar makin mendekat. Dan disusul bisikan terakhir. Udah gak bisa pulang, Lang. Pagi datang, tapi suasana rumah sakit bukannya tenang, malah makin keos.
Ada kabar heboh yang langsung bikin semua petugas keamanan heboh. Pak Slamet ditemukan meninggal. Tapi bukan di ruangannya, bukan juga di pos satpam. Jenazahnya ditemukan terkunci dari dalam di kamar mandi lantai 2 yang jarang dipakai. Kondisinya mengenaskan. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar seperti habis teriak, dan tangannya mencakar-cakar tembok. Yang bikin makin serem, di kaca kamar mandi itu ada tulisan dari darah. Yang melihat bakal nyusul. Gilang langsung gemeteran pas tahu kabar itu. Dia ngerasa ini semua ada hubungannya sama kejadian semalam, sama sosok kepala kebalik yang muncul di ruang jenazah. Tapi dia belum bisa cerita ke siapapun. Takut dibilang halu, atau lebih parah, dia malah disangka punya andil atas kematian Pak Slamet. Malam itu, Gilang memutuskan buat ngelapor ke bagian manajemen rumah sakit. Tapi sebelum dia berangkat, lampu di ruang jaga mati sendiri. Dan layar CCTV tiba-tiba hidup, nunjukin gambar yang bikin jantung Gilang nyaris berhenti. Di monitor, terlihat lorong kosong. Tapi di ujung sana, sosok berkepala kebalik itu berdiri ngeliatin ke arah kamera. Dan di layar monitor CCTV yang lain, muncul satu gambar lagi. Gilang lagi tidur di ruang jaga, padahal dia jelas-jelas lagi terjaga. Lalu di sudut layar itu, muncul tulisan otomatis dari sistem. Target berikutnya, Gilang. Gilang langsung berdiri, keringat dingin udah ngalir dari leher sampai punggung. Rasanya kayak ada yang lagi ngelihatin dia dari balik layar monitor. Tanpa pikir panjang, dia cabut dari ruang CCTV dan langsung turun ke lantai bawah. Tapi lorong-lorong rumah sakit ini beda. Lampu kedip-kedip, suara langkahnya kayak bergema sendiri. Sekali dua kali dia nengok ke belakang, dan setiap kali itu juga dia ngerasa ada bayangan hitam yang ngikutin dari jauh. Sampai akhirnya dia mutusin buat ngubungi Bu Rina, atasan keperawatan yang katanya udah lama kerja di situ. Gilang curiga, Bu Rina tahu sesuatu soal rumah sakit ini dan bener aja. Begitu ketemu Bu Rina di ruang pantry, Bu Rina udah kayak orang yang nahan rahasia bertahun-tahun. Mas Gilang, katanya sambil nutup pintu rapat, di rumah sakit ini emang ada penunggu. Dulu ruang jenazah itu tempat mayat-mayat korban pembantaian ditaruh waktu zaman kerusuhan. Salah satunya, perawat yang dibakar hidup-hidup karena dituduh jadi mata-mata. Gilang ngelongo. Jadi ini bukan cuma tentang hantu biasa? Dan sekarang, lanjut Bu Rina pelan, dia pengen balas dendam. Siapapun yang jaga malam di ruang jenazah, itu kayak semacam ritual pemanggilan. Dulu kita sempat tutup ruangan itu, tapi ada yang maksa buka lagi, demi urusan dana dan operasional. Sejak saat itu, satu persatu korban mulai berjatuhan. Gilang nyaris gak bisa napas. Bu Rina lalu ngasih satu pesan, kalau kamu mau selamat, jangan sampai begadang di rumah sakit ini malam ini, karena jam 3 nanti, ritual terakhirnya selesai. Dan waktu di dinding pantry udah menunjukkan pukul 2:27. Gilang langsung lari keluar pantry. Rasanya kayak waktu ngejar dia. Setiap detik makin berat. Lorong-lorong rumah sakit berubah makin suram. Kayak dunia ini pelan-pelan beralih ke tempat lain yang enggak manusiawi. Dia nyoba keluar lewat pintu utama. Terkunci. Pintu belakang juga terkunci. CCTV semua mati. Lampu padam satu persatu, nyisain cahaya dari lampu emergensi yang temaram merah. Suara tangisan samar mulai kedengeran dari arah ruang jenazah. Tangisan perempuan, makin lama makin nyaring kayak jeritan. Gilang udah mutusin buat bersembunyi di ruang linen lantai 2. Tapi di dalam dia nemuin sesuatu yang bikin napasnya nyangkut. Catatan harian perawat yang dibakar hidup-hidup. Tulisannya udah pudar, tapi beberapa bagian masih bisa dibaca. Aku nggak salah, mereka yang jahat. Aku hanya menyelamatkan pasien-pasienku. Tapi mereka bakar aku hidup-hidup. Aku akan kembali, aku akan ambil satu-satu setiap malam. Sampai yang terakhir juga ikut terbakar. Jam di dinding berdetak makin cepat. 02:45. Suara langkah kaki berat kedengeran dari luar pintu. Pelan, tapi pasti.
Seolah yang datang tahu Gilang ada di dalam. Gilang ngecek HP, nggak ada sinyal. Dari celah pintu, dia lihat bayangan tinggi, berambut panjang, berdiri kaku kayak patung. Matanya merah membara, tangannya gosong, gaunnya penuh darah dan luka bakar. Makhluk itu bukan cuma hantu, dia titisan dendam yang udah terlalu lama tertahan. Dan saat jarum jam nyentuh 0259, pintu mulai terbuka pelan-pelan. Pintu ruang linen kebuka perlahan. Engselnya berderit, dan suara itu menggema kayak nyilet telinga. Gilang mundur pelan, matanya enggak lepas dari sosok yang berdiri di ambang pintu. Makhluk tinggi, tubuhnya gosong, rambutnya acak-acakan, matanya merah darah. Gilang nekat lempar rak besi ke arahnya, lalu lari keluar. Tapi rumah sakit itu kayak udah berubah jadi labirin. Lorong-lorong yang biasanya lurus, sekarang bercabang dan muter-muter. Dia ngedengar suara napas berat di belakangnya, kayak makhluk itu ngikutin dari jarak nggak jauh. Sampai akhirnya Gilang nemuin lorong kecil yang gelap, dan di ujungnya ada pintu ruang jenazah yang kebuka setengah. Udah nggak ada pilihan lain, Gilang masuk. Ruang itu dingin banget, tapi anehnya di dalam malah tenang. Di tengah ruangan ada satu tempat tidur mayat, dan di atasnya sehelai gaun putih yang kebakar sebagian. Di sebelahnya, lilin-lilin kecil masih nyala, tersusun melingkar. Gilang tahu, ini altar ritualnya. Kalau ini semua dimulai dari sini, maka harus diakhiri di sini juga. Dia ingat kata Bu Rina, kalau kamu pengen selamat, matikan lilinnya sebelum jam 3. Gilang langsung tiup satu persatu, tapi saat dia tiup lilin terakhir, teriakan keras mengguncang seluruh ruangan. Sosok wanita itu muncul dari atas langit-langit, turun cepat dan nyeret Gilang ke lantai. Matanya tepat menatap mata Gilang. Mulutnya mangap dan dari dalamnya keluar suara, bukan manusia, tapi ratusan jeritan dalam satu waktu. Tapi tiba-tiba semuanya membeku. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi tepat. Cahaya terang dari jendela kecil menyinari ruang jenazah. Sosok itu menjerit, terbakar, lalu perlahan-lahan menghilang. Bersama bau hangus dan gaun putihnya yang tersisa jadi abu. Gilang pingsan. Besok paginya, Gilang bangun di ranjang ruang UGD. Bu Rina duduk di sampingnya, senyum tipis. "Kamu selamat, Mas Gilang," katanya. "Tapi kayaknya bukan cuma kamu yang berhasil keluar dari ritual itu." Gilang terdiam. Di kaca ruangan ada bekas tangan hangus. Baru. Kalau kamu suka cerita ini, siap-siap karena masih banyak kisah horor lainnya yang enggak kalah menyeramkan. Mau cerita tentang hutan terlarang, rumah tua warisan, atau pesugihan di desa terpencil? Tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu yang bakal aku angkat berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya.